Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus penipuan daring dengan modus love scamming berhasil diungkap oleh pihak kepolisian. Aktivitas ilegal ini dijalankan melalui sebuah aplikasi kencan asal Cina yang beroperasi dari markas di Jalan Gitogati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Gunapandia menjelaskan bahwa pengungkapan bermula dari patroli cyber yang dilakukan oleh aparat. Menindaklanjuti temuan tersebut, tim Satreskrim Polresta Yogyakarta kemudian melakukan penggerebekan di sebuah ruko di Jalan Gitogati Sleman pada Senin 5 Januari. Dalam operasi itu, polisi mengamankan sebanyak 64 orang bersama puluhan perangkat elektronik berupa laptop dan ponsel yang dipakai untuk menjalankan aktivitas scamming. Dari hasil pemeriksaan, sebanyak 6 orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah R, 35 tahun, pria asal Sleman yang berperan sebagai CEO, dan juga ada H, 33 tahun, perempuan asal Kebumen yang bertugas sebagai HRD. Kemudian ada P, 28 tahun, pria asal Ponorogo, yang bekerja sebagai project manager. Kemudian ada V, 28 tahun, pria asal Bandung sebagai tim leader. Selanjutnya ada inisial G, 22 tahun, pria asal Bantul yang juga sebagai tim leader, serta ada M, 28 tahun, perempuan asal Nule, Nusa Tenggara Timur yang berperan sebagai project manager. Dengan demikian, dari 6 tersangka terdapat 2 perempuan dan 4 laki-laki yang diduga menjadi pengendali utama aktivitas love scamming tersebut. Kapolresta menuturkan dalam konferensi pers Rabu 7 Januari bahwa kronologi pengungkapan terjadi pada Senin 5 Januari sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bubar. Ketiga apa tadi? Ini bisa begini aja. Sini ya Pak ya? Iya. Berapa lama Mas? Pak, tanya apa Mbak? Modus operandi kasus scamming yang bermarkas di Jalan Gitogati, Kabupaten Sleman ternyata melalui aplikasi kencan produk Cina. Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Gunapandia mengatakan terungkapnya kasus ini melalui patroli cyber. Tim Satreskrim Polresta Yogyakarta lantas menindaklanjuti dengan penggerebekan markas operator scamming, tepatnya di ruko Jalan Gitogati Sleman pada Senin 5 Januari. Dari penggerebekan tersebut, polisi mengamankan sebanyak 64 orang dan menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jogja, yakni rekan Miftahul Huda. Baik rekan Huda, bisa dijelaskan bagaimana kronologi tim kepolisian berhasil mengungkap kasus love scamming yang bermarkas di Sleman ini? Baik, kami informasikan bahwa terungkapnya kasus ini berawal dari patroli cyber dari tim Satreskrim Polresta Yogyakarta, di mana anggota kepolisian mencurigai adanya aktivitas scamming yang dilakukan oleh para tersangka yang berlokasi di sebuah ruko tepatnya di Jalan Gitogati, Kabupaten Sleman.
Dan pada Senin 5 Januari 2026, jajaran kepolisian melakukan penggerebekan di lokasi tersebut dan mendapatkan adanya aktivitas para karyawan yang diduga sedang melaksanakan tindak kejahatan scamming, ya ini berupa love scamming yang dijalankan melalui link aplikasi. Dan dari penggerebekan tersebut, pihak kepolisian telah mengamankan sebanyak 64 orang yang diduga terlibat dalam tindak kejahatan love scamming tersebut. Dan para karyawan di sana, yakni 64 orang tersebut, dibawa ke Mapolresta Yogyakarta berikut dengan puluhan laptop dan juga handphone yang turut disita oleh aparat kepolisian. Demikian, kembali ke studio. Rekan Huda, disebutkan ada sebanyak 6 orang yang ditetapkan dengan status tersangka dalam kasus ini. Apakah identitas dari ke-6-nya berhasil terungkap? Baik, ada 66 tersangka, yakni tersangka R, laki-laki berusia 35 tahun, asal Sleman, yang merupakan CEO dari kantor scamming di Sleman tersebut. Lalu tersangka kedua yakni H, seorang perempuan asal Kebumen, Jawa Tengah, yang bertindak sebagai HRD. Lalu ada tersangka P, yakni laki-laki berusia 28 tahun asal Ponorogo, sebagai project manager. Dan berikutnya tersangka V, yakni laki-laki asal Bandung, yang bertindak sebagai tim leader. Kemudian ada G, 22 tahun, warga Bantul, juga sebagai tim leader. Dan terakhir ada tersangka inisial M, perempuan 28 tahun, asal NTT, yang juga sebagai project manager. Demikian. Berapa total korban yang turut dirugikan dalam kasus love scamming ini, rekan Huda? Baik, pihak kepolisian masih sampai saat ini masih mendalami terkait kerugian, ya. Namun yang pasti para korban dari love scamming kali ini kebanyakan dari warga luar negeri, yakni dari Amerika Serikat, Inggris, Kanada, bahkan Australia. Dan dari keterangan pihak kepolisian sampai saat ini belum ditemukan korban dari warga lokal atau warga di Yogyakarta dan sekitarnya. Demikian. Apa hukuman yang menjerat tersangka atas kasus penipuan ini, rekan Huda? Baik, dari kejadian ini pihak kepolisian menjerat para tersangka dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, atau pasal 4 Jungto pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, dan ancamannya minimal 6 bulan penjara sampai 10 tahun. Dan perlu kami informasikan bahwa modus yang dilakukan para tersangka ini diantaranya para tersangka atau karyawan ini di sini sebagai operator dan terkoneksi dari terduga pelaku yang ada di Cina, yang sampai saat ini sudah dikantongi identitasnya oleh pihak kepolisian. Dan mereka menjalankan love scamming ini diantaranya setiap korban yang mengklik link aplikasi yang disiapkan oleh para tersangka ini, nantinya mereka akan diarahkan ke room atau ruang obrolan yang di situ akan disediakan atau ditawarkan foto-foto atau konten-konten pornografi, baik foto maupun video, yang nantinya itu berbayar melalui top up koin digital. Demikian. Oke, baik, terima kasih rekan Huda atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Sebagai tempat dugaan tindak pidana love scamming. Selanjutnya, setelah dilakukan operasi tangkap tangan, ditemukan barang bukti berupa handphone, laptop, CCTV, dan seperangkat WiFi yang digunakan sebagai sarana tindak pidana. Berisikan muatan pornografi. Selanjutnya, untuk barang bukti beserta 64
karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut dibawa ke kantor pos Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, 64 orang tersebut ditetapkan tersangka sebanyak 6 orang. Sementara modus operandi, berdasarkan hasil pengungkapan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Jakarta, diketahui bahwa PT Altair Transit Service Cabang Jakarta merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyedia tenaga kerja sesuai permintaan klien atau pemilik aplikasi dari luar negeri, yaitu Cina. Dalam pelaksanaannya, perusahaan tersebut mempekerjakan pegawainya untuk menjalankan aktivitas sebagai admin percakapan pada sebuah aplikasi kencan daring dari Cina yang sudah diinstal di device dan sudah disiapkan pihak perusahaan, baik itu di laptop maupun handphone. Agen melakukan pendekatan komunikasi dan bujuk rayu terhadap calon korban ataupun user dari negara tersebut dengan tujuan agar calon korban ataupun user untuk melakukan transaksi melalui mekanisme pembelian koin atau top up untuk mengirim gift yang tersedia pada aplikasi tersebut. Sebagai tindak lanjut dari interaksi tersebut, karyawan agen kemudian mengirimkan konten tertentu yang memuat foto atau video pornografi secara bertahap kepada user atau korban, yang dimana untuk bisa mengakses foto video tersebut, user atau korban harus mengirimkan gift dengan besaran tertentu. Pasal yang disangkakan, atas kejadian tersebut, tersangka dikenakan tindak pidana setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi dan atau penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 407 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemarin untuk kegiatan ini sudah berlangsung hampir 1 tahun. Dan adapun keuntungan yang didapat, ini kita dari hasil pemeriksaan, Mbak ya. Dari pemeriksaan, untuk setiap shift memiliki target mengumpulkan minimal 2 juta koin per bulannya. Yang mana hitungannya per 16 koin itu dibayar sebesar $5. Jadi kalau dihitung secara kalkulasi, per shift itu dapat menghasilkan sebesar 10 miliar lebih per bulannya satu shift. Sedangkan mereka dalam pelaksanaan pekerjaannya mereka dibagi ke dalam 3 shift. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.